Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup di dunia ini sebagai orang beriman, Anda, saya, serta kita semua diharapkan untuk senantiasa selalu sadar sebagai wujud syukur kita atas kasih Allah yang tak terbatas dan setia kepada kita umatnya, maka mestinya kita mau untuk terus-menerus melakukan pertobatan dan hidup di dalam kasih-Nya. Kita melakukan segala apa yang dikehendakinya bukan karena Dia adalah sesama kita, tetapi karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi melalui sesama kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menguatkan kami dalam usaha kami untuk mengerti dan memahami apa yang Engkau rencanakan dengan kerajaan Allah. Arahkanlah pandangan kami kepada hal-hal yang positif yang mendukung kami untuk melakukan pertobatan, untuk berkembang dan hidup dalam kebaikan serta kebenaran, sehingga kami di dalam persiaran hidup kami sungguh menghasilkan buah kegembiraan dan sukacita demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengasihi dengan tulus terjadi ketika Anda dan saya serta kita semua berusaha dan mencoba setia kepada janji dan Tuhan. Janji yang mana? Janji yang pernah kita ucapkan, yang pernah kita ucapkan bersama pasangan hidup kita, bersama dengan rekan-rekan sekomunitas kita dalam kaul yang sama di hadapan Tuhan dan gerejanya. Kita mengucapkan janji akan selalu setia, baik dalam untung dan malang, baik dalam suka maupun duka, dan tetap berpegang pada ajarannya. Kita pun pernah mengucapkan sebuah kaul kemurnian, ketaatan, dan kesederhanaan. Dari sini Anda dan saya serta kita semua diingatkan, janji bukanlah hanya sekedar kata-kata yang terucap dan keluar dari mulut kita. Maka kita harus terus waspada. Seringkali Anda dan saya serta kita semua akan jatuh dengan tidak setia dan tidak mau meneladan Kristus, melainkan kita lebih senang mengikuti ambisi dan juga keinginan pribadi kita. Kunci dari kesetiaan Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman menurut Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, kuncinya bukan terletak pada janji dan diri, tetapi pada kasih Allah yang selalu setia. Jika Anda, saya, serta kita semua menyadari bahwa kasih Allah selalu setia, maka kita tidak akan mengalami kesulitan untuk mengasihi suami, istri, rekan komunitas, atau siapa saja yang kita layani dan berjumpa dengan kita. Karena kita selalu berpikir yang kita layani dan yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Namun seringkali faktanya kita jatuh pada pelayanan yang salah. Kita melayani supaya kita mendapatkan timbal balik dari pelayanan kita. Kita melakukan apa yang baik supaya dipuji, supaya ambisi kita terpuaskan, supaya keinginan kita untuk disanjung oleh sesama kita terpenuhi. Padahal janji bukanlah sekedar untuk membuktikan apa yang sudah kita ucapkan,
Tetapi pada prosesnya, apakah kita selalu setia atau tidak? Ataukah kita justru menjadi pribadi yang sebaliknya? Ketika kita ditagih dan diingatkan pada janji kita, baru ingat, besoknya sudah lupa. Hari ini, melalui bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Anda dan saya serta kita semua diingatkan agar kita tidak mudah sakit hati. Sadarilah betul bahwa apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kesenangan sesama. Tuhan yang menyapa dan hadir, menguatkan dan meneguhkan kita kepada sesama dan kepada kita melalui sesama kita. Maka kita pun harus memuliakan Tuhan dengan berlaku baik, menghargai diri sendiri, menghormati sesama kita sebagai wujud kesetiaan dan wujud syukur kita atas kasih Allah yang sungguh setia kepada kita. Di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini, kita pun diingatkan kembali bahwa misi Yesus adalah membangun kerajaan Allah di mana-mana. Sesuatu yang kacau diubah menjadi lebih baik, seperti yang Allah kehendaki. Lantas apa yang hendak kita lakukan atau yang sudah kita lakukan ketika Anda, saya, serta kita semua hidup di dalam dunia yang menganut paham pasca kebenaran? Sesuatu yang tidak baik diulang-ulang seperti seolah-olah menjadi suatu kebaikan dan tradisi yang patut dipertahankan. Saya bukan berarti menolak tradisi. Tradisi yang baik tentu perlu dipertahankan. Tetapi sesuatu kebodohan, sesuatu yang tidak baik, yang diulang-ulang seolah-olah menjadi suatu kebenaran, itu yang patut kita kritisi. Ciri-ciri bahwa Anda, saya, serta kita semua orang beriman ialah ketika kita mau berproses. Dan prosesnya selalu dimulai ketika Anda, saya, serta kita semua mau bertobat dan melakukan sebuah perbaikan. Tentu pertobatan saja tidak cukup, ada niat yang kuat, yang berdasar dari hati, yang berasal dari kedalaman hati, sehingga kita sungguh berani berubah dan menghasilkan buah. Dalam Dia semua akan bertumbuh, dalam Dia semua akan sampai tujuan. Ingat, ketika ambisi dan keinginan pribadi dipaksakan di dalam pelayanan, apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi misi kita pada awal kita terlibat di dalam pelayanan akan sulit untuk dicapai jika kita tidak sadar betul tujuan kita melayani. Untuk apa kita melakukan? Untuk apa kita bertanggung jawab di dalam tugas dan tanggung jawab kita? Jika tidak untuk Tuhan, maka seringkali kita justru akan mudah putus asa dan sakit hati karena tidak dihargai. Tetapi barang siapa yang beriman, yang melakukan segala sesuatunya demi kemuliaan Tuhan, dia akan menemukan sukacita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Mungkin biji sesawi adalah biji yang paling kecil, tetapi Yesus mengangkat biji sesawi sebagai contoh, mau mengajarkan kepada kita semua. Meskipun kecil, jika ia mau bertumbuh, berproses dan melakukan pertobatan yang sejati, bahkan apa yang ia lakukan menjadikan banyak orang nyaman tinggal di dalamnya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jika ada sesuatu yang tidak tepat, segera perbaiki. Jika kita salah di dalam pelayanan, segera sadari. Dan percayalah, awal yang baik dengan proses yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Beranikah kita untuk bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan berkat demi kemuliaan Tuhan dan bukan sekedar pemuasan keinginan hawa nafsu kita untuk dikenang dan dikenal banyak orang.
Tuhan memberkati. Amin.